Maka orang yang menikah disebut zawaj, karena lawan dari witir. Berarti yang jomblo itu namanya witir, ya, jadi menyendiri. Ketika menikah menjadilah dia genap, berdua. Maka yang namanya asyaf'u itu yakni menggabungkan yang satu yang ganjil menjadi genap, ya. Namun kalau secara istilah syariat kita pada bab ini, yang dimaksud asy-syafa'ah yakni at-tawassut, yakni perantara lil ghair, bagi orang lain, at-tawassut lil ghair, perantara bagi orang lain, bijalbi manfaatin, untuk mendatangkan manfaat, au daf'i mudarratin, atau mencegah mudarat, mencegah bahaya. Bahasa pendeknya adalah at-tawassut bil khair lil ghair. At-tawassut bil khair lil ghair, perantara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Nah, kebaikan ini ada dua. Al khair di sini ada dua, yaitu apa? Jalbu al manfaah yang pertama, yang kedua daf'ul madarrah, mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Itu kebaikan yang dimaksud. Jelas ya? Ini akan dijelaskan juga oleh Syekh Fauzan insyaallah di kosakata nanti insyaallah. Taib. Nah, semua kitab akidah pasti membahas ini, karena syafaat ini diingkari oleh sebagian golongan, ya. Maka manusia di dalam mensikapi syafaat itu ada tiga golongan. Manusia annas fi mawqif atau fi mawqihim ala asy-syafa'ah inqasim ila salasati aqsam. Sikap manusia terhadap syafaat itu ada tiga golongan manusia. Yang pertama kaum Al-Mu'tazilah wal Jahmiyah. Kaum Al-Mu'tazilah wa Al-Jahmiyah, yaitu mereka yang mengingkari, afwan bukan Jahmiyah ya, Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka adalah yunkiruna syafa'a li ahli al-kabair. Mereka mengingkari syafaat bagi pelaku dosa besar. Yani yang diingkari oleh mereka ini, Khawarij dan Mu'tazilah, adalah syafaat bagi pelaku dosa besar. Adapun syafaat yang lain mereka tetapkan, seperti syafaatul udma misalnya. Kaum Khawarij dan Mu'tazilah, yang mereka ini disebut dengan kaum Wa'idiyah ya, Wa'idiyah, Khawarij dan Mu'tazilah. Yang kedua siapa? Mereka yang menetapkan syafaat secara mutlak, bahwa para wali, ya, para wali, malaikat, makhluk Allah memiliki syafaat secara mutlak. Mereka inilah para penyembah kubur. Di antaranya juga orang-orang sufi, ya. Di antaranya orang-orang sufi yang menetapkan syafaat secara mutlak. Yani wali pun bisa memberi syafaat. Kalau menurut ahli sunnah iya, tapi atas izin siapa? Atas izin Allah.
Nah, yang ketiga barulah ahli sunnah wal jamaah yang mereka menetapkan syafaat yang al-musbatah dan menafikan syafaat yang al-manfiyah. Jadi syafaat yang ditetapkan ya ditetapkan, syafaat yang dinafikan ya dinafikan oleh siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Baik. Pembahasan kita di bab syafaat ini maksudnya syafaat di hari kiamat atau syafaat di akhirat, ya. Karena syafaat itu ada dua. Ada syafaat takun fi dunia, ya, dan ada syafaat takunu fil akhirah. Ya, syafaat keberadaannya itu ada dua. Pertama apa? Asy-syafa'ah allati takun fi ad-dunya, yani fi umuri dunia. Dan yang kedua syafaat itu allati takunu fil akhirati yaumal qiyamah. Nah, bahasan kita adalah syafaat yang mana? Syafaat di hari kiamat, bukan syafaat balas urusan dunia. Kalau syafaat di urusan dunia ini ada yang halal, ada yang haram. Kalau memberi perantara kepada orang lain dalam urusan dunia dalam hal-hal yang halal, maka bisa jadi berpahala, memudahkan urusan orang. Tapi kalau urusan-urusan yang haram maka haram, ya. Adapun kalau di akhirat, maka jawabannya syafaat yang terjadi di akhirat kelak itu ada dua macam pembagiannya, sama dua macam. Yang pertama asy-syafa'atu al-musbatah, syafaat yang ditetapkan, ya. Syafa'atun musbatatun, ya. Apa itu syafaat musbatah? Syafaat yang ditetapkan, yaitu syafaat yang terpenuhi dua syarat. Pertama, izin Allah bagi yang memberi syafaat untuk memberikan syafaat. Yang kedua, ridho Allah atas yang disyafaati. Itu syafaat al-musbatah. Syarat syafaat ini Bapak Ibu sekalian, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, syarat syafaat ini ada ulama yang membagi tiga, ada yang membagi dua, tidak masalah. Mau dibagi tiga, mau dibagi dua juga benar. Karena yang dibagi dua itu adalah satu syaratnya terdapat dua dijadikan satu, ya. Baik, kita sebutkan yang tiga dulu. Syarat syafaat yang tiga dulu. Apa itu? Yang pertama, ridho Allah anis syafi'. Jadi ridhonya yang dibagi dua. Yang pertama, ridho Allah anis syafi', ridho Allah kepada orang yang memberi syafaat. Yang kedua, ridho Allahi anil masyfu'i lahu, ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Nah, jadi yang membagi tiga itu, yang dibagi dua apanya jemaah? Ridho Allahnya. Pertama, ridho Allah kepada orang yang memberi syafaat, dan yang kedua ridho Allah kepada orang yang diberi syafaat. Dan antum tambahkan di situ wala yarda illa an ahli tauhid, dan Allah tidak ridha kepada yang diberinya syafaat ini kecuali kepada ahli tauhid. Baru yang ketiga adalah idnullahi fis syafa'ah, izin Allah di dalam pemberian syafaat, ya. Taib. Berarti sekarang kalau syafaat syaratnya cuma dua, berarti ridho dan izin saja, selesai wis. Terus ridhonya kepada siapa? Bagi dua. Izinnya ya juga, ya nggak bagi dua kalau izinnya. Karena kalau izin itu Allah hanya berikan kepada orang yang memberi syafaat.
Jelas ya? Taib. Sekarang ada dua ayat dalam Quran yang terdapat dua syarat sekaligus, pendalilan terhadap dua syarat sekaligus dalam satu ayat dalam Quran, dan itu ada dua ayat. Pertama surah An-Najm ayat 26, itu yakni terdapat dua syarat sekaligus. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat yang ada di langit tidak berguna syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah an ya'dana Allah, satu. Yang kedua wa yarda. Ya, jadi disebutkan dua syarat sekaligus dalam satu ayat. Yang kedua di surah apa para jamaah? Yang kedua terdapat di surah Thaha ayat 109. Yauma idzin la tanfa'us syafa'atu. Lihat, banyak sekali dalam Quran ketika Allah menafikan syafaat di akhirat. Seperti dalam ayat ini. Ayat tadi juga la tughni syafa'atuhum, kan itu. Tidak berguna syafaat mereka. Ini pun sama, yauma idzin, di hari kiamat nanti, la tanfa'us syafa'at, tidak berguna, tidak bermanfaat syafaat. Maka dalam Quran syafaat itu, keberadaan di akhirat itu ada dua. Ada yang memang ditetapkan oleh Allah, ada yang dinafikan. Syafaat yang ditetapkan ini yang terpenuhi syaratnya tadi. Berapa syaratnya? Bisa dua, bisa tiga. Nah sekarang kita lanjutkan ayatnya, Thaha 109. Illa man adzina lahu rahman, kecuali yang diizinkan bagi dia oleh Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah. Lalu wa radiya lahu qawlan, dan ridho Allah baginya qawlan, perkataan. Jadi surah An-Najm 26 dan surah Thaha 109. Adapun ayat-ayat yang lain itu disebutkan syarat, terkadang hanya satu, izin saja, terkadang disebutkan lagi ridho, ya. Seperti di ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, ya. Dalam ayat yang lain tentang ridha misalnya, di dalam contoh yang lain perjamaah, surah Al-Anbiya ya, ayat 28, itu dalil ridha. Wala yashfa'una illa liman irtada, Al-Anbiya 28. Contoh yang lain lagi surah Yunus ayat 3, ma min syafi'in illa min ba'di idnih, tidak ada orang yang mampu memberi syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Lalu ayat kursi Al-Baqarah 255, ya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi. Jelas? Inilah yang dimaksud dengan syafaat al-musbatah atau syafaatun musbatah. Adapun yang kedua di akhirat itu syafaat manfiyah, syafaatun manfiyatun, ya, yaitu syafaat yang dinafikan oleh Allah, yaitu syafaat yang tidak terpenuhi syarat, syafaat yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Taib. Kemudian para jamaah sekalian, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita bahas sekarang syafaat di akhirat pada bab ini, bahwa syafaat di akhirat yang al-musbatah itu ada 8 golongan. Ini sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Ini sekedar mengulang saja. Yang 8 itu adalah yang 3 merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Nabi Muhammad itu diberi keutamaan oleh Allah
memberi syafaat khusus yang tidak dimiliki nabi yang lain. Sebagaimana kata Nabi, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberi oleh Allah 5 perkara. Dan 5 ini bukan pembatasan, karena dalam hadis yang lain diberi oleh Allah 6 perkara yang tidak diberikan siapapun dari nabi-nabi sebelumku. Apa yang pertama yang disebutkan 5 di sini? Kata Nabi, "Nusirtu birru'b." Aku ditolong oleh Allah dari musuh dengan birru'b, dengan digentarkannya, ya, digentarkannya hati-hati musuh masirata syahr, dari jarak perjalanan 1 bulan. Yani kalau mau berperang Nabi Muhammad dan para sahabat dengan orang-orang kafir, perjamaah itu musuh-musuh itu dari jarak tempuh 1 bulan itu musuh sudah gemeter, sudah takut, gentar, ya. Ini keistimewaannya. Apakah berlaku bagi kita umat Islam sekarang? Al-jawab, na'am. Tapi syaratnya umat Islamnya harus mengikuti Rasul dan para sahabat. Makanya yang bisa mengalahkan Yahudi hanya ahli sunnah di akhir zaman. Sekarang ini mustahil Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin melawan Yahudi kalau kaum muslimin penuh dengan kesyirikan, kebid'ahan, jauh dari hidayah. Kita ngomong begini bukan membenci saudara kita di Palestina, tidak, jemaah. Tapi demikian sunatullah. Maka yang akan hanya mampu mengalahkan Yahudi adalah nanti di akhir zaman at-taifal mansurah yang akan mengalahkan Yahudi, termasuk mengalahkan pimpinannya Yahudi, yaitu Dajjal. Jadi yang akan membinasakan Dajjal berperang, ya, itu Nabi Isa bersama at-taifal mansurah, dan yang melawan Yahudi juga adalah at-taifal mansurah. Siapa at-taifal mansurah? Ahlus sunnah wal jamaah. Makanya permusuhan kita dengan Yahudi permusuhan abadi sampai hari kiamat. Kata Nabi, la taqumu sa'ah, tidak akan tegak kiamat, ya, hatta yuqatilul muslimun al-yahud, sehingga orang-orang Islam, maksudnya al-muslimun yakni ahlus sunnah, ya, memerangi orang Yahudi. Hatta yahtabi al-yahud, sampai Yahudi lari terbirit-birit bersembunyi di balik-balik pohon, di balik bebatuan, sampai pohon dan bebatuan mengatakan, ya muslim, hadal yahud warai faqtulhu, wahai muslim, inilah Yahudi di balik aku, di belakangku, bunuhlah dia. Jadi semua makhluk benci kepada Yahudi, semua makhluk. Kata Nabi, ilal gharqad, kecuali satu pohon, itu pohon gharqad, fa innahu min syajaril yahud, karena dia adalah pohonnya Yahudi, ya. Konon karena Yahudi sekarang lagi nanam pohon itu sebanyak-banyaknya untuk nanti berlindung, karena memang semua bebatuan, gunung, ya, pohon akan memberitahukan persembunyian Yahudi. Yahudi lari terbirit-birit, tidak seperti sekarang ongah congkak mereka membantai saudara-saudara kita. Jelas, ya. Jadi keutamaan Nabi Muhammad, digentarkannya musuh dari jarak 1 bulan, ini juga diraih oleh siapapun yang ittiba kepada manhaj Rasul dan para sahabat. Lalu yang kedua, apa kata Nabi? Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan bagiku bumi sebagai tempat sujud, termasuk sebagai alat bersuci. Jadi bumi sebagai tempat sujud ini kekhususan Islam, umat Islam, kekhususan Rasulullah, kekhususan kita umat Muhammad. Kalau umat dulu sholat itu tidak boleh sembarangan, Bapak Ibu sekalian. Umat dulu tuh kalau sholat harus di masjidnya, harus di masjidnya, di tempat ibadahnya. Kalau kita, alhamdulillah, dikecualikan kuburan. Masya Allah. Apa hikmahnya? Apakah kuburan tempat kotor? La. Hikmahnya adalah karena kalau kita sujud di kuburan, nanti akan ada penyerupaan kepada penyembahan kepada ahli kubur, kepada makhluk. Jangankan di kuburan, Bapak Ibu, kalau kita mau sholat jenazah, sebelumnya kita sholat fardu, ya, itu jenazah tidak boleh disimpan di arah kiblat kita, taruh di belakang
atau taruh di samping. Jangan sampai kita ruku sujud menghadap ke jenazah. Padahal tujuan ruku sujud kita kepada siapa? Kepada Allah. Jelas dia jenazah kok. Cuman dilarang menyerupai ibadah-ibadah orang-orang yang menyembah makhluk. Makanya juga sholat ketika matahari terbit, matahari tenggelam, matahari di tengah-tengah itu dilarang. Bukan masalah kita nyembah matahari, bukan. Dilarang karena tasyabbuh, menyerupai dengan orang yang sedang nyembah matahari saat itu. Jadi Islam itu menyerupai saja dilarang, bagaimana dengan betul-betul melakukan penyembahan kepada selain Allah. Yani pintu-pintu, jalan-jalan yang menuju kepada kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah ditutup rapat-rapat. Diharamkan memajang gambar foto makhluk bernyawa. Ini pintu jalan kesyirikan. Membangun kuburan, menghias kuburan, ya, dilarang. Pintu. Apalagi kubur, memang yang namanya kuburan. Anehnya umat Islam sekarang ini, Yahudi dibenci setengah mati, ya, melihat saudara kita Palestina dibantai, sakit hati ini rasanya, benci kepada Yahudi, tapi ajarannya diikuti. Apa ajaran Yahudi? Ibadah di kuburan orang soleh. Itu ajaran Yahudi, itu sunnah Yahudi yang Nabi mewanti kita. Kata Nabi apa? La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Allah melaknat Yahudi, melaknat Nasrani yang telah menjadikan kubur nabi mereka dan orang saleh, kubur para walinya mereka. Ya kan? Wali itu kan orang saleh maksudnya. Sebagai apa? Sebagai masjid. Apa maksud sebagai masjid? Yani makanun lil ibadah, tempat untuk beribadah. Dan sekarang umat Islam berbondong-bondong, ya. Berbondong-bondong sholat sengaja ke kuburan, baca Quran sengaja datang ke kuburan. Padahal kata Nabi jangan baca Quran di kuburan. Mana dalilnya? Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kalian kuburan, karena syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Berarti baca Quran itu di rumah, jangan. Ini kan dohirnya hadis demikian. Dan makna hadis juga. Jadi jangan, jadi ada dua makna hadis itu. Makna dohirnya jangan ngubur mayit di rumah. Maknawinya apa? Yani makna secara maknawinya adalah yani al-atalah, yani mengosongkan, kosong rumah, sepi rumah dari ibadah. Maka umat Islam ini diantara keistimewaannya adalah rumah itu sebagai tempat ibadah. Rumah. Jadi umat Islam itu punya dua tempat ibadah. Rumah ibadah khusus, ya, rumah dan masjid. Maka di rumah itu Bapak Ibu sekalian ciptakan, ya, suasana ibadah di rumah. Kita harus memiliki musola di rumah. Itu khusus tempat sholat, tempat tahajud kita, tempat kita baca Quran di rumah. Karena Nabi juga pernah ketika diundang makan oleh Mulaikah, neneknya Anas bin Malik, ya, ini kebiasaan para salaf, ya, ngundang makan orang-orang soleh, ya, diundang makan di rumah. Lalu Nabi setelah makan, kata Nabi, di mana biasa kalian sholat, aku ingin sholat bersama kalian. Sebagai bentuk hiburan Nabi, sebagai bentuk penghormatan Nabi, sholat mengimami mereka. Sholat apa namanya? Sholat mutlak, sholat sunnah. Berarti boleh sesekali berjamaah. Tahajud juga boleh sesekali bersama istri, bersama anak, keluarga, tapi jangan sering-sering. Karena Nabi sendiri sholat itu sendiri-sendiri. Ini jangan kita membiasakan berjamaah dengan istri di rumah lah. Ya. Ada hadis memang dicipratkan, ya, kalau tidak mau bangun membangunkan. Rahimallahu rajulan yaqumu minal lail. Semoga Allah memberi rahmat kepada orang laki-laki yang bangun sholat malam lalu dia bangunkan istrinya. Kalau enggan fa'abat, enggan, dicipratkan. Demikian pula wanita. Ini tidak menunjukkan harus demikian, karena hukum asal sholat sunnah itu sendiri. Namun boleh berjamaah, namun sesekali. Lihat bagaimana juga riwayat Nabi sholat tahajud sendiri, Aisyahnya malah tidur. Karena terkadang para jamaah kita butuh kesendirian, butuh kita untuk bersimpu di hadapan Allah sendiri, muhasabah diri, ya, tidak harus berjamaah. Jadi ciptakan suasana ibadah di rumah kita. Bagaimana agar kita khusyuk? Ini enggak, rumah enggak karu-karuan, berantakan berjamaah. Ruang tengah, ruang dalam, ruang
tamu hancur semua, sholat tidak pernah khusyuk, bau apek juga, gerah juga, ya. Jadi kalau sholat tidak nyaman di rumah, karena istri kita itu nanti sholat di rumah, maka ciptakan suasana ibadah di rumah, tempat sholat. Kemudian dijadikan alat bersuci bumi atau tanah. Ini menunjukkan keistimewaan umat Islam. Jadi tolong dibedakan, wudu itu bukan kekhususan umat Islam, karena umat sebelum Islam pun ada syariat wudu. Namun yang menjadi kekhususan umat Islam berkaitan wudu adalah al-gurrahnya dan at-tahjilnya, yakni bercahayanya pengaruh wudu nanti di akhirat. Ini yang tidak dimiliki oleh umat lain. Jadi umat lain wudu di dunia, tapi di akhirat nggak ada pengaruhnya berkaitan cahaya. Umat Islam tidak, kata Nabi, yud'auna ummati yaumal qiyamah. Umatku akan diseru, diabsen di hari kiamat, ya, itu dengan tanda ghurran muhajjalina min asaril wudu, bercahaya di kepala, di wajah dan di kakinya karena bekas wudu. Ini yang menjadi keistimewaan umat Islam. Jadi pengaruh wudu itu bukan di dunia, Bapak Ibu sekalian. Pengaruh sholat, sujud juga bukan di dunia maknawi, ya, bukan bukan secara zahir, bukan jidat hitam, enggak. Tapi pengaruh sholat, pengaruh sujud di dunia terhadap wajah, artinya kehusyuannya, ketawaduannya, ya, seperti para sahabat, simahum fi wujuhi min asaris sujud, ada tanda-tanda di wajah mereka bekas sujudnya. Apa maksudnya ini? Khusyuk, tawadhu para sahabat Rasulullah. Jadi orang masih wudu bendino cuma 5 kali kita cuci muka, nih ireng tetap ireng, masih pakai krim screen care 1 juta harganya, ireng ya tetap ireng. Karena pengaruh wudu bukan di dunia. Kapan cahayanya itu pengaruhnya? Di akhirat, hari kiamat. Adapun tayamum, maka ini kemutlakan, kekhususan umat Islam. Jadi syariat dulu nggak ada tayamum, ya. Antum tahu kisah sebabnya syariat tayamum, jemaah? Ketika Nabi dan para sahabat singgah di sebuah tempat namanya Baida. Di situ nggak ada air, nggak ada sumber air. Sahabat juga saat itu kehabisan air. Ketika mau meneruskan perjalanan, Aisyah kehilangan kalungnya, raba-raba di dadanya, kok tidak ada kalung. Kalung pinjaman lagi, pinjaman. Coba bayangin, istri Rasul kalungnya minjem cuma. Kalau istri antum, masya Allah, kalungnya semacam-macam cuma, gelangnya, no cincin kalungnya pirong-pirong gramai. Istri Nabi loh, Aisyah radhiallahu anha, kalungnya pinjem, hilang. Akhirnya kata Nabi, cari kalung semua, nyari kalung. Rasulullah, Abu Bakar, Umar ngumpul sahabat, kalungnya tidak ketemu. Tapi naik kiai coba ketemu, insyaallah. Tapi naik Rasul tidak ketemu. Jemaah, kalau coba panggil Pak Kiai itu ketemu langsung. Taib, ala kulli hal, akhirnya sampai harus menginap di tempat itu. Ketika pas mau sholat subuhnya nggak ada air. Akhirnya para sahabat seolah menyalahkan Abu Bakar. Ini gara-gara putrimu Aisyah, gitu. Abu Bakar, gara-gara putrimu kita semua tertahan di sini. Lalu Abu Bakar pun marah kepada Aisyah, nggak enak sama orang-orang, dimarahinya Aisyah. Pas begitu Aisyah sedang duduk dan Rasul tidur di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Dicubitnya sama Abu Bakar dan Aisyah tidak bisa bergerak. Gimana Rasul sedang Rasul sedang tidur begitu, Aisyah hanya diam, padahal sakit sekali itu, dicubit sama Abu Bakar, dijewer istilahnya. Gara-gara kamu ini, kamu suka cari masalah, itu istilahnya. Al-muhim, akhirnya Allah menurunkan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Itu disyariatkan tayamum kalau tidak ada air. Barulah para sahabat baru ngeh setelah turun ayat. Yang kemarin ngomel-ngomel kepada Abu Bakar, sekarang malah apa? Abu Bakar, ini memang keberkahan keluargamu, Abu Bakar katanya. Selalu berkah keluargamu ini. Jadi gara-gara keluargamu, yakni Aisyah ini, turun ayat syariat tayamum.
Selesai mereka sholat, tayamum, selesai sholat, melanjutkan perjalanan. Lalu dibangkitkannya untanya yang dekem itu, untanya Aisyah. Pas bangkit itu unta, fa wujidatil iqdah, lalu didapatkannya kalung di bawah perut unta. Semalaman golein tidak ketemu. Ternyata tuh unta dudukin kalungnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, tapi ini menunjukkan Rasul, para sahabat nggak tahu perkara gaib kecuali yang Allah beritahukan. Padahal itu kalung jelas di bawah perutnya unta. Baik, ini kisah tentang pensyariatan tayammum diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, jadi tayammum kekhususan Nabi Muhammad dan umatnya. Terus kata Nabi, fayuma rajulin min ummati adrakatuhu salatu falyusalli. Maka umatku siapa saja mendapati waktu salat, salatlah dimanapun. Kalaupun gak ada air, sholat, tayamum. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, tayamum itu pengganti wudu dan pengganti mandi. Dan namanya hukum pengganti adalah sama kedudukannya dengan yang diganti. Ya, al-badal, ini kaidah penting ini. Al-badal lahu hukmul mubdal. Bahwa pengganti itu berkedudukan seperti yang diganti. Sehingga tayamum itu adalah bukan sekedar mubihun li shalah, tapi rafi'un lil hadath. Bukan sekedar pembolehan sholat saja, tapi tayamum adalah mengangkat hadas, baik hadas akbar ataupun hadas asghar. Apa bedanya mubihun dan rafi'un? Kalau mubihun itu yakni tayamum itu supaya halal sholat saja, sementara kalau mau baca Quran dah halal, kan gitu maknanya. Yang benar bukan itu, karena ada khilaf ulama, termasuk mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu mengatakan dia hanya penghalal sholat saja. Artinya kita masih dalam keadaan tetap belum suci secara sempurna. Suci kita tuh tidak terangkat total dengan tayamum, tidak. Hanya untuk menghalalkan sholat. Nanti kalau ada air wudu lagi. Kalau wudu, kalau mandi harus mandi lagi. Mana dasarnya? Nabi memerintahkan kepada sahabat yang junub lalu tayamum, setelah mendapatkan air Nabi perintahkan dia untuk mandi. Sehingga dianggap oh berarti tayamum bukan pengangkat hadas, tapi sekedar pembolehan sholat saja. Dan ini pendapat yang lemah. Memang benar kalau orang junub lalu tayamum karena tidak ada air misalnya, maka memang ini sunnah. Kalau ada air nanti sunnah untuk mandi. Tapi para jemaah, hadas dia sudah terangkat saat dia tayamum, sehingga dia boleh apa? Dia boleh baca Quran, boleh sholat, itu jemaah, berpuasa juga, gitu loh. Adapun maksud puasa kalau apa? Kalau misalnya wanita yang apa jemaah? Kalau junub kan boleh puasa kan jemaah? Ya, boleh enggak puasa dalam keadaan junub? Boleh, enggak ada larangan. Wanita yang haid atau nifas misalnya, enggak ada air lalu dia tayamum, berarti dia setelah tayamum wajib apa? Wajib dia berpuasa. Dan pendapat yang kuat dia pengangkat hadas ya, bukan sekedar pembolehan sholat. Lalu yang keberapa? Satu, digentarkannya musuh dari jarak sebulan. Yang kedua, dijadikan bumi sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Yang ketiga, wa uhilat ilal ghanaim wa lam tahilu li ahadin qabli, dihalalkan untukku harta rampasan perang sementara untuk nabi-nabi lain sebelumku diharamkan. Jadi dulu harta ghanimah itu para jemaah dimusnahkan. Bagaimana cara memusnahkannya? Dikumpulkan di tanah lapang harta-harta rampasan peperangan, kemudian nanti akan disambar oleh api dari langit. Nah, kalau api tidak turun-turun, berarti masih ada harta yang disembunyikan oleh salah satu prajurit. Berarti ini termasuk membongkar aib. Umat Muhammad tidak dibongkar aib oleh Allah. Jadi kalaupun ada yang mencuri harta rampasan perang umat Nabi Muhammad, nggak ketahuan. Tapi nabi-nabi dulu itu kalau api tidak turun maka berarti harus diperiksa. Berarti ada harta rampasan yang dikorupsi atau yang digelapkan ya, nggak dikumpulkan.
Kalau umat Nabi Muhammad bagaimana harta rampasan perang? Dibagikan kepada prajurit, halal bagi mereka. Terus yang kelima, wa utitu syafa'ah. Nah ini dia. Dan aku diberi oleh Allah syafaat yang tidak diberi nabi-nabi yang lain. Itu syafaat khusus bagi nabi. Dan yang kelima, si pir itu. Hah? Sekarang kelima toh? Taib. Yang kelima, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Nabi-nabi diutus untuk kaumnya saja, adapun aku diutus untuk manusia semuanya. Maka perhatikan Bapak Ibu sekalian, Syekh Ibnu Utsaimin membuat sebuah kaidah. Man ankara umuma risalati Muhammad faqad kafar. Siapa yang mengingkari keumuman, keuniversalannya risalah Muhammad, maka dia kafir. yakni dia percaya Nabi Muhammad itu Rasul Allah, tapi dia meyakini untuk bangsa Arab saja. Kafir dia, karena mendustakan Quran. Konsekuensinya apa kata Quran? Di Quran Allah mengingatkan ucapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mengatakan aku Rasulullah, tidak, tapi kata Nabi Muhammad apa? Ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Jami'an. Nabi tidak mengatakan aku Rasulullah, tidak cukup di situ. Tapi Nabi menunjukkan universalnya syariat beliau, ajaran beliau, kenabian, kerasulan beliau untuk semua manusia di muka bumi. Dalam ayat yang lain apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam hadis juga kata Nabi, walidzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamut wa lam yu'min billadzi ursitu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mendengar tentang aku baik Yahudi atau Nasrani dari umat ini lalu dia mati tidak beriman kepadaku, maka dia menjadi penghuni neraka jahanam. Jadi bukan hanya mengingkari kerasulan Muhammad, tidak, tapi mengingkari keumuman risalahnya Muhammad, maka kufur dia. Apalagi dalam hadis ini kata Nabi, kekhususan beliau itu apa? Diutus untuk manusia semuanya. Wa bu'istu ilan nasi ama. Makanya seruan Musa, seruan Isa, ya kaum, ya bani Israel. Tapi seruan Nabi Muhammad, ya ayuhan nas. Bahkan ya ayuhal Arab enggak ada. Ya ayuhan nas, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan, seluruh manusia yang ada di bumi. Ya ayuhan nas. Taib. Jadi inilah apa berjemaah? Syafaat kekhususan Nabi Muhammad. Dari total yang 8, ini sudah kita bahas ya. Coba kita tanya satu-satu. Yang 3 khusus untuk Nabi, yang 5-nya Nabi Muhammad dan selainnya. Siapa selain dari Nabi nanti akan kita bahas. Ini kalangan para malaikat, para nabi, orang-orang beriman. Ya. Taib. Sekarang apa syafaat yang khusus Nabi? Yang pertama syafaatul udma. Syafaatul udma. Dalam surah Al-Isra ayat 79 ya. Maqaman mahmudan itu maksudnya yakni maqaman mahmudan yakni syafaatul udma di hari kiamat, kedudukan terpuji. Yang kedua syafaat khusus Nabi yang kedua apa? Syafaatu sallallahu alaihi wasallam fi ahlil jannah an yadkhuluha. Syafaat Nabi Muhammad khusus untuk penduduk surga agar masuk surga. Dan ini terjadi kapan? Ba'da uburihim as-sirat. Setelah mereka melintasi sirat. Setelah mereka melintasi sirat. Dan urutan hari kiamat itu sudah disampaikan. Ada urutan hari kiamat bagaimana jemaah? Ada 10 ya urutannya ya secara global. Boleh dicatat.
kok ngilang ini. Saya sabar jemaah karena ilmu kita itu di tablet, bukan? Beda dengan ilmu para salaf ya. Kalau ilmu para salaf fi sudur, wa ilmuna fi sutur, wa fi laptop, wa fi tablet, wa fi internet. Taib. Tingkatan apa tadi judulnya? Urutan tingkatan peristiwa di hari kiamat. Taib. Syadab kubur. Taib, yang pertama para jemaah, 10 judulnya ya, Al-Umur Al-Ashrah, 10 perkara fi marahil yaumil qiyamah, tentang fase-fase di hari kiamat, bitertib sesuai urutannya. Awalan an-nafkhu fis sur, yaitu tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala. Dan tiupan terjadi 2 kali ya. Di sini adalah tiupan yang pertama ini tiupan as-sa'iq wal maut ya. Tiupan kematian. Jadi tiupan yang pertama ini tiupan kematian. Kemudian tiupan itu ada khilaf ulama 3 para jemaah. Yang betul 2. Ya kan? Jadi tiupan itu ada khilaf ulama, ada yang mengatakan 3 kali tiupan. Yang 3 kali itu adalah yang pertama yakni nafkhul faza'. Tiupan yang mengagetkan, yang membuat terkejut semuanya. Lalu yang kedua tiupan kematian. Yang ketiga baru tiupan kebangkitan. Yang betul tiupan 2 kali saja. Nah, tiupan pertama yang kita maksud sekarang adalah tiupan atau nafkhatul faja' summa al-maut, yakni kaget kemudian setelah itu langsung yakni meninggal. Nah, baru marhalah yang kedua adalah nafkhatul ba'ts, tiupan kebangkitan. Apa fase pertama? Tiupan sangkakala. Terjadi berapa kali tiupan di situ? 1 kali tiupan yang membuat manusia terkejut semuanya. Tiupan keterkejutan lalu disusul dengan kematian. Jadi tiupannya sekali, hanya peristiwanya 2 kali, terkejut lalu pingsan mati. Nah, baru yang kedua, marhalah kedua adalah nafkhatul ba'ts, tiupan kebangkitan. Yang ketiga, marhalah ketiga, al-ba'tsu. Al-ba'tsu wa huwa ba'tsul ajsad min kuburihim, kebangkitan yakni kebangkitan jasad dari kubur-kubur mereka. Marhalah yang keempat al-hasyr, ini tingkatannya ya, yakni dikumpulkan manusia, yakni hasrun nas wal wuquf baina yaday Allah taala lil hisab, yakni berkumpulnya manusia berdiri di hadapan Allah untuk dihisab. Ini marhalah yang keberapa? 4. Khamisan yang kelima asy-syafa'atul udma. Tuh. Asy-syafa'atul udma. Datang syafaat al-udma. Sadisan yang keenam tatayyurus suhuf atau tatirus suhuf
bil aimani wa bis syama'il, bertebarannya buku catatan yang datang dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi buku catatan datangnya sebelah kanan atau sebelah kiri saja, enggak ada yang dari belakang. Adapun disebut dari belakang itu, yaitu memang orang yang menerima dari kiri, ya, dia terima dari arah belakang, tapi yang menerima tangan kiri. Jadi pembagian buku catatan dua saja, arah kanan dan arah kiri. Baru yang sabian yang ketujuh apa? Al-wurud 'alal haud, mendatangi telaga. Ya. Lalu as-saminan yang ke-8 al-mizan. Al-mizan, timbangan amal. Tasi'an yang ke-9 al-murur 'ala sirat, melintasi sirat. Termasuk kalaupun ada kantarah itu setelah sirat. Ya. Ada lagi jembatan setelah sirat namanya kantarah. Karena ada khilaf ulama, sebagian mengatakan kantarah ya sirat. Tapi yang benar berbeda antara sirat dengan kantarah. Kantarah adanya setelah sirat. Cuman nggak dicantumkan di sini karena memang dia seolah bagian dari sirat. Baru yang terakhir asyiran al-jannah awin nar. Al-jannah awin nar. Maka kita katakan tadi syafaat Nabi Muhammad bagi penduduk surga untuk masuk surga ini setelah mereka apa? Melintasi sirat. Ya. Maka dibukakanlah pintu surga setelah Nabi Muhammad lebih dulu. Jadi surga itu ketutup, Bapak Ibu sekalian. Beda dengan neraka, kalau neraka selalu terbuka. Maka pintu surga yang senantiasa tertutup di waktu tertentu dibuka, seperti di bulan Ramadan. Sebaliknya neraka yang setiap harinya terbuka tertutup di waktu tertentu, seperti di bulan Ramadan. Makanya kalau antum perhatikan di surah Az-Zumar ayat 73, ketika Allah berfirman tentang surga, itu Allah pakai waw yang menunjukkan adanya jeda waktu. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa futihat. Tapi ketika ngomong neraka dalam ayat yang sama, ketika ngomong neraka Allah tidak pakai waw. Hatta idza ja'uha futihat, tanpa waw. Ini faedahnya demikian. Pintu surga itu tertutup, pintu neraka itu terbuka. Pintu surga tertutup, bagaimana membukanya? Dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam li ammihi Abi Thalib. Syafaat khusus beliau bagi pamannya Abu Thalib. Untuk apa? Meringankan azab. Bukankah orang kafir tidak mendapat syafaat? Maka jawabannya, orang kafir tidak mendapatkan syafaat ini ada pengecualian. Ya, ingat selalu, kalau misalnya tidak ada, maka mesti ada pengecualian. Judi haram, ada pengecualian yang halal. Apalagi bangkai haram, ada pengecualian bangkai yang halal. Darah haram, ada pengecualian darah yang demikian. Maka bagaimana merincinya? Orang kafir mendapat syafaat Nabi Muhammad ada dua posisi. Pertama, orang kafir yang ada di padang mahsyar mendapatkan syafaatul udma Nabi Muhammad. Karena syafaat udma itu bagi semua manusia yang ada di padang mahsyar, baik mukmin, muslim, munafik ataupun kafir. Satu, untuk supaya disegerakan hisab. Yang kedua, kafir, yakni Abu Thalib. Ya. Maka syafaat Nabi Muhammad untuk orang kafir ini syafaat yang khusus. Pertama dari sisi Nabi Muhammad saja, enggak ada nabi yang lain. Yang kedua dari sisi Abu Thalibnya, yakni kafirnya khusus Abu Thalib, tidak semua kafir. Yang ketiga dari sisi bentuk syafaatnya tidak mengeluarkan dari neraka, tapi untuk meringankan azab saja. Jadi tidak bertentangan. Nah, barulah yang ke berapa jemaah? Yang keempat dan seterusnya sampai habis, sampai 8. Ini syafaat Nabi dan selain Nabi. Apa yang keempat? Siapa yang masih ingat? Yang keempat, liman dakhalan nar min usatil muwahhidin.
bagi orang yang masuk neraka dari ahli tauhid. Kenapa harus ngomong ahli tauhid? Karena ahli syirik nggak ada mendapat syafaat. Yani ahli tauhid yang masuk neraka tuh. Kenapa ahli tauhid masuk neraka? Karena ada maksiat dia. Sehingga tauhidnya tidak sempurna dengan maksiat tersebut. Namun maksiatnya bukan syirik. An yakhruja minha, supaya keluar darinya. Maka kata Nabi, innallaha yukhriju qauman minan nar bisyafa'ah. Sesungguhnya Allah mengeluarkan kaum dari neraka dengan sebab syafaat. Siapa mereka? Ahli tauhid. Yang ke berapa? 5, syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi bagi yang sudah berhak masuk neraka, yakni diponis neraka supaya tidak jadi, ya. Yang ke-6, syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi liman dakhalal jannah bi raf'i darajatihi, bagi yang sudah masuk surga untuk diangkat naik derajat. Yang ke-7, bagi ahlul a'raf atau fi man istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Yang ke-8, syafaat Nabi dan selain Nabi bagi siapa? Bagi orang-orang beriman yang masuk surga, agar masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ya. Taib, ini diantara syafaat yang terjadi di akhirat. Nah, taib, kita bahas sekarang kaidah-kaidah penting di dalam masalah syafaat. Kaidah-kaidah penting, judulnya apa? Al-Qawaid fi babis syafa'ah. Kaidah-kaidah di dalam bab asy-syafa'ah. Al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama. Al-aslu fi syafa'ah at-tawqifu 'ala al-adillah. Hukum asal penetapan adanya syafaat adalah at-tauqif, patokannya dalil dari syariat. Maka tidak boleh kita meyakini adanya syafaat di hari kiamat kecuali keyakinan itu harus dasarnya dalil, ya. Maka semua syafaat yang tadi, yang 8 tadi, itu kita tetapkan semuanya berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Taib, hadhihi al-ula. Al-an as-saniyah, al-qaidah as-saniyah, kaidah yang kedua. Taib, antum kalau nulis kaidah kalau bisa dengan bahasa Arabnya. Kenapa? Karena kaidah ini dalil, ya. Pelan-pelan Pak Zubi. Taib, diulang. Al-qaidatul ula, kaidah pertama. Al-aslu fi syafaati, al-aslu fi syafaati at-tawqifu 'alal adillah. At-tawqifu 'alal adillah. Hukum asal di dalam penetapan syafaat adalah paten, patokannya kepada dalil. Al-qaidah as-saniyah, kaidah yang kedua. La syafa'ata, tidak ada syafaat fi ghairi ahli tauhid, bagi selain ahli tauhid. Ini diantara fadilah tauhid apa? Akan mendapatkan jaminan syafaat pasti itu. Dengan berbagai macam syafaat bentuk di akhirat, itu ahli tauhid syaratnya itu. Harus bertauhid syaratnya. Karena taib, mana dalil atas kaidah ini berjamaah? Surah Al-Mudaththir ayat 47, yakni Allah nafikan syafaat bagi orang-orang berbuat syirik. Kata Allah, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Dalil atas kaidah kita ini adalah Al-Mudaththir ayat 47. Fama tanfa'uhum syafa'atu asy-syafi'in. Dan juga dalam hadis, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah,
Kata Nabi, orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku dari kiamat. Siapa dia? Ahli tauhid. Itu man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi atau khalisan min qibali nafsihi. Itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni, ikhlas dari balik hatinya atau dari hatinya. Jelas ya? Al-muhim, apa kaidah yang kedua? La syafa'ata illa atau fi ghairi ahli tauhid. La syafa'ata fi ghairi ahli at-tauhid. Al-qaidah salisah, kaidah yang ketiga fi bab syafa'ah. La syafa'ata yaumal qiyamati. Apa artinya? Tidak ada syafaat di hari kiamat illa, apa illa? Kecuali bil idni, dengan izin, war ridha, dan ridha. Ini kaidah tentang apa ini? Kaidah tentang apa ini? Syarat. Ayo. Kaidah tentang syarat syafaat. Apa dalilnya tadi? An-Najm 26 ya, dan yang tadi sudah kita sebutkan. Ayat kursi, dan tadi apa lagi? Yunus, Toha. Nah, taib. Al-qaidah kam? Al-an al-qaidatu ar-rabi'atu. Asy-syafa'atu lillahi jami'an. Syafaat itu lillahi jami'an, semuanya hanya milik Allah. Ini kaidah penting untuk membantah orang yang minta syafaat kepada makhluk. Misalnya, ya Rasulullah isfa'ni, ya Husain isfa' lana ya Husain. Orang-orang Syiah itu syirik akbar, jemaah, syirik akbar, bukan syirik asgar. Nempel jimat masih syirik kecil, lumayan. Tapi ngomong ya Rasulullah, aku mohon engkau syafaatmu ya Rasulullah, itu syirkun akbar, batal syahadatnya. Ibadah yang 70 tahun dia lakukan batal, hangus. Na'udzubillah. Nek mati belum taubat, itu kekal di dalam neraka bersama Abu Jahal, Abu Lahab. Na'udzubillah. Jadi kalau minta syafaat Nabi Muhammad, kepada siapa dia? Kepada Allah. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku mohon kepada engkau apa? Syafa'ata nabiyika Muhammad, syafaat Nabi Muhammad, ya Allah. Kepada Allah mintanya, karena ini kaidahnya asy-syafa'atu lillahi jami'an. Ma dalil ala hadhihi al-qaidah? Apa dalil atas kaidah ini? Al-jawab Az-Zumar 44. Az-Zumar ayat 44. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Nanti akan dibahas juga oleh Syekh di sini, Syekh Fauzan. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Al-qaidah kam? Taib, al-qaidatu lati ba'daha. Wis nek nomor sekarang sampean wis. Nek nomor lo yo. Nek salah nomor dak apa-apa, sing penting ojo salah kaidahnya. Taib, al-qaidatu lati ba'daha, kaidah setelahnya. Kullu syafa'atin. Coba segi antum yang terjemahkan. Kullu syafa'atin. Taib. Yadhunnuna al-musyrikun. Yadhunnuna al-musyrikun. Yang disangka oleh orang-orang musyrik fi ma'budatihim, pada apa ma'budat, sesembahan mereka, fahiya, maka syafaat itu muntafiyatun yaumal qiyamah. Apa muntafiyatun? Dinafikan atau ditolak kapan? Pada hari kiamat. Jadi setiap syafaat yang dikira disangka oleh orang-orang musyrik pada sesembahan mereka,
maka dia adalah syafaat yang dinafikan oleh Allah pada hari kiamat. Dan itu dalam surah Mudaththir tadi ayatnya. Apa kata Allah? Fama tanfa'uhum syafa'atu asy-syafi'in. Taib. Cukup insyaallah, ini 5 kaidah penting ya. Sebenarnya masih banyak kaidah-kaidah berkaitan syafaat, tapi ini yang penting. Tapi kita baca sedikit. Ini kita muqaddimah ya, belum baca apa yang dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullahu ta'ala. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala. Lanjut apa beda, Bu? Hah? Apa wis kita capek sampean ya enggak apa-apa. Lanjut apa enggak? Lanjut, Masya Allah. Seneng guru nek ngene iki. Tanda murid semangat. Nah, wa qaulullahi azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, wa andir bihi, dan berilah peringatan bihi dengannya, dengan Al-Qur'an. Siapa? Alladzina yakhafuna, orang-orang yang takut, an yuhsyaru, untuk dikumpulkan, ila rabbihim, kepada Rabb mereka, laisa lahum, tidak ada, lahum, bagi mereka, min duni, selain Allah, waliyun wala syafi'un. Ini juga dalil atas syafaat orang-orang musyrik ya, di akhirat tidak berguna. Ini dia Al-An'am 51. Tidak ada bagi mereka selain Allah waliyun, pelindung, wala syafi'un, dan juga pemberi syafaat. La'alahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Mudah-mudahan mereka bertakwa. Yani berilah peringatan orang-orang yang takut akan hari akhirat, gitu maksudnya. Yang mana di hari akhirat itu tidak ada yang mampu memberi syafaat, melindungi selain Allah. Nah, ini nanti akan banyak faedah dijelaskan oleh Syekh. Munasabatul bab li kitab tauhid, sekarang kaitan, korelasi antara bab ini, bab syafaat, dengan kitab tauhid atau terhadap kitab tauhid. Perhatikan, annahu, bahwasannya, lamma kanal musyrikun, manakala kaum musyrikin, yubarriruna, membenarkan, mahum alaihi, apa yang ada pada mereka, minasyirki, berupa perbuatan syirik, min du'ail malaikati, berupa berdoa kepada para malaikat, wal anbiya, berdoa kepada para nabi, wal auliya, dan berdoa kepada para wali. Ini 3 golongan manusia ini yang paling mulia Allah sebutkan sudah ya. Maka dalam Quran mesti yang Allah sebutkan para malaikat, para nabi, dan wali, orang-orang saleh. Artinya yang di bawah mereka lebih-lebih lagi untuk tidak pantas disembah, kan itu maksudnya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, orang-orang musyrik ini, nahnu na'lamu annahum makhluqun, kata mereka, kami tahu kalau mereka itu adalah memang makhluk, malaikat makhluk, nabi makhluk, ya para wali juga makhluk. Walakinnahum, akan tetapi mereka itu, lahum, mereka memiliki, dari mana terjemahan memiliki? Lamnya lahum, ini lam litamlik ya. Lahum, mereka memiliki, jahun, kedudukan, indallah, di sisi Allah. Iya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu makhluk sama dengan kita, tapi bedanya mereka, dia orang saleh, memiliki kedudukan di sisi Allah, maka kita minta syafaat kepada dia. Maka bedakan ikhwan antara tawassul dengan syafaat. Kalau tawassul itu mintanya kepada Allah, namun perantara orang soleh. Kalau syafaat itu mintanya langsung loh kepada orang soleh itu. Ini tolong wahai wali, beri kami syafaat nanti di hari kiamat karena engkau dekat dengan Allah. Itu maknanya. Jangankan kepada wali, kan kepada nabi saya tidak boleh. Sebagaimana kaidah kita tadi, asy-syafa'atu lillahi jami'an. Ini itu. Jadi bedanya antara tawassul dengan syafaat, kalau tawassul mintanya kepada Allah, cuman melalui perantara makhluk. Ada yang masyru' tawassul kan, ada yang gair masyru', yang tidak disyariatkan tawassul itu. Adapun syafaat minta langsung kepada Allah, ada yang minta langsung kepada makhluk. Jadi bedanya itu. Mana tadi?
Fanahnu, maka kami, nuridu, menginginkan, minhum, dari mereka itu, an yashfa'u, untuk memberi syafaat lana, kepada kami, indallah, di sisi Allah. Itu. Maka aradal musannifu rahimahullah, maka musannif, pengarang, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini menghendaki bihadal bab, dengan bab ini apa? Iqamatal hujaj, bentuk jama' dari hujjah, untuk menegakkan hujjah-hujjah, ala anna dzalik, atas bahwasanya hal itu, huwa ainus syirik, itu justru ainus syirik, justru itu adalah apa ainus syirik itu? Yani kesyirikan itu sendiri, kesyirikan yang nyata, itu maksudnya ainu syirik. Yani benar-benar kesyirikan. Alladzina Allahu anhu, yang Allah larang atasnya atau darinya. Wa abtala, dan wa abtala di sini siapa? Domir kembali ke penulis, ya. Jadi kalau melihat domir, karena abtala di sini ada domir mustatir takdiru huwa, dia. Nah, dia ini kembali ke siapa? Ke penulis, ke musannif. Wa abtala, dan dia juga membatalkan, yakni siapa dia di sini? Membatalkan, penulis. Membatalkan kulla, semua, wasilatin, wasilah yang tuaddi, apa tuaddi? Menghantarkan ilahi, kepada kesyirikan. Baik, asy-syafa'atu sekarang. Asy-syafa'ah itu masdar dari syafa'a, ya, yang maknanya adalah dhammi, bimakna dhammi syai', menggabungkan sesuatu, ila mislihi, kepada yang semisalnya. Maka takul, engkau mengatakan dalam bahasa Arab, syafa'tu syai', saya, ya, syafa'tu asy-syai'a syaf'an. Apa artinya? Saya menggabungkannya sesuatu, syaf'an, dengan sebuah penggabungan, bimakna yakni dhammamtuhu ilal fard, jadi yakni menggabungkannya ilal fard, dari kepada sesuatu yang satu, sehingga menjadi dua menjadi genap. Maka menikah itu disebut asy-syafa', ya, az-zawaj. Jadi tadinya aku satu dan kamu satu, sehingga kita terkumpul dalam sebuah surat nikah. Ini jadi bersatu, disatukan, yang asalnya kita satu per satu. Itu namanya az-zawaj. Dan itulah arti asy-syaf'u. Terus wa syafa'a fihi, ya, wa syafa'a fihi, dan memberi syafaat, ya, fihi, di dalamnya, a'annahu fi tahsili matlabihi, ya, untuk mendapatkan, yakni membantu dia, fi tahsili, untuk mendapatkan, matlabihi, apa yang dia carinya, mimman huwa indahu, dari seseorang yang memiliki sesuatu tersebut. Ya, contoh yang menikah tadi, untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Maka syafaat secara arti istilah tadi pun, secara arti bahasa ada keterkaitan, dan biasa demikian. Sebagaimana kita kalau mendapat syafaat di akhirat, kita kan sendiri lalu dapat syafaat, sehingga kita menjadi seolah-olah ada bantuan, ya, dengan sebab syafaat tersebut. Taib. Lalu firman Allah, wa anzir. Al-indar itu maknanya al-i'lam. Al-i'lam, memberitahukan. Bimaudi'il makhafah, bimaudi'i, dengan hal-hal, perkara-perkara, al-makhafah, yang menakutkan, wa tahdhir, dan memperingatkan, minha, darinya. Itu indar, al-indar. Makanya nadar itu artinya apa tadi? Pada pembahasan nadar, nadar artinya at-takhwif, menakut-nakuti, ya. Bihi ai bil Quran, dengannya ini dengan Al-Quran. Yakhafun, yani yakhshaun, maknanya takut. Lalu an yuhsyaru, untuk dikumpulkan, maknanya ini yujma'u wa yub'atsu, dikumpulkan dan dibangkitkan di hari kiamat maksudnya. Nah, laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un. Ini tidak ada bagi mereka seorang wali, wali yakni pelindung, syafi', pemberi syafaat. Yani fi maudhi'i nasbin, ya. Ini kalimat ini dalam i'rabnya, dalam susunan bahasa Arab, ini menempati posisi nasab, gitu ya.
yakni alal hal sebagai hal, yakni dalam keadaan mutakhalina min kulli waliyin, yakni kosong, mutakhalin, tidak memiliki ya setiap wali yang mampu yansuruhum menolong mereka, wali pelindung yang mampu menolong mereka, wa syafi'in dan pemberi syafaat yasfa'ulahum yang memberi syafaat mereka. Ini ancaman, hendaklah takut di akhirat enggak ada lagi yang memberi syafaat kecuali Allah, tidak ada yang melindungi kecuali Allah. Maka di sini pentingnya memberi nasihat dengan mengancam kepada manusia tentang kejadian-kejadian besar di hari kiamat. Seperti kalau kita ceramah ya, menyampaikan materi-materi menasihati manusia, maka sampaikan ancaman-ancaman dengan hari kiamat. Sebagaimana Allah juga mengancam dengan hari kiamat. Jelas ya? Taib. Kita baca al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global terhadap ayat. Yaqulu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam, khawif Muhammad, beri apa namanya? Takut-takuti, berilah rasa takut gitu mereka bil Quran, dengan Al-Quran. Siapa yang diberi rasa takut atau diancam, ditakut-takuti? Alladzina yakhshawna rabbahum, orang-orang yang takut kepada Allah Rabb mereka, min ashabil qulubil wa'iyah, yakni orang-orang yang memiliki hati yang wa'iyah. Hati yang wa'iyah itu hati yang mengerti, hati yang sadar ya, qulubul wa'iyah. Dan semua kita termasuk yang diberi oleh Allah anugerah hati-hati kita yang wa'iyah, hati yang mendengar kebenaran gitu loh. Karena ada hati yang keras, dikandani apa aja sudah masuk ya. Di antara contohnya hati yang keras adalah ahli bid'ah. Paling keras ahli bid'ah ini hatinya. Paling ngeyel, kaum yang paling ngeyel, kaum ngeyeliyun ada hum ahlul bid'ah. Paling ngeyel, dikasih 1000 dalil pokoknya aku emah ya emah wes. Itu ahli bid'ah. Maka hati mereka keras, waliyadzubillah. Alladzina yatadzakkaruna, yaitu orang-orang yang mengingat ya. Mengingat, mereka itu mengingat al-wuquf, bagaimana mereka berdiri baina yaday rabbihim, di hadapan Allah Rabbul Alamin. Berdiri itu memang berdiri berjamaah. Maka kenapa disebut hari kiamat al-qiyamah? Dari kata al-qiyam, cuman pakai tak marbutah menjadi muannas karena untuk menunjukkan pengagungan. Dalam bahasa Arab ditambahkan, dibubuhkan kata mudzakkar menjadi muannas, hebatnya nih ibu-ibu, mak-mak. Jadi dalam bahasa Arab muannas itu justru untuk menunjukkan pengagungan. Al-qiyam biasa, tapi al-qiyamah agung. Karena peristiwa yang agung di hari kiamat maka pakai kata al-qiyamah. Lalu apa makna al-qiyam? Ada dua makna. Yakni ditegakkannya saksi-saksi, itu yang pertama. Yang kedua, memang manusia posisinya berdiri di hadapan Allah. Enggak ada yang duduk. Keselaku ya Allah ngadeg toget pirang-pirang juta tahun saya kita lungguh, enggak ono sing lungguh jemaah, enggak boleh. Berdiri semua di hadapan Allah. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin, pada saat manusia berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Dan itu Allah memberikan kekuatan. Kita ini di akhir jemaah, pandangan kita tajam, ya, kekuatan kita berbeda ketika di dunia. Matahari didekatkan, tidak herdigrasi, apa yang kekurangan cairan, dehi, ya wis kaya ngono wis. Di akhirat nggak ada, ya. Coba kita berjemur berapa jam, ya, bisa kayak gitu. Bisa dehidrasi. Nah, bisa dehidrasi. Baik. Mana tadi? Mutakhalin yang mutakhalin itu yang kosong, tanpa gitu ya, tanpa ada yang menemani, an kulli qaribin, dari masing-masing kerabatnya, yansurum, yang bisa menolong mereka, wa wasitatin, dan tidak ada perantara loh, ya, yang tasfa'u, memberi syafaat lahum, kepada mereka, indah, di sisi Allah, kecuali dengan syarat tadi, bighairi idnihi, kecuali tanpa izin Allah.
Jelas ya? Taib la'alahum, mereka diberi peringatan agar apa? La'alahum, agar mereka ya'uduna, mereka mempersiapkan. Ya, ya'udun. Dan inilah hikmah para ikhwan, para akhwat rahimani rahimakumullah. Inilah hikmah kita beriman kepada hari akhir, beriman kepada azab kubur, beriman kepada alam kubur. Di antara hikmah intinya apa? Al-isti'dad lil maut, adalah untuk mempersiapkan. Kita ingat mati dianjurkan untuk al-isti'dad lil maut, bukan sekedar kita hanya mengingat lalu sudah lupa dan tidak ada persiapan. Lah, itu mengingat yang keliru, mengingat seperti itu. Tapi mengingat akhirat, ini diantara konsekuensinya al-isti'dadu lil maut. Al-isti'dad yakni mempersiapkan. Maka ya'uduna al-uddata, persiapan, ya. Ya'uduna untuk mempersiapkan al-uddata, persiapan, mempersiapkan al-uddata, persiapan. Lidzalika, untuk hal tersebut. Faya'maluna, sehingga mereka melakukan amal fi hadhihi dar, di dunia ini, amalan, ya, amalan, yakni amalan-amalan, dan amalan-amalan ibadah. Dan ini amalan ini juga umum, amalan yang bermanfaat, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah. Karena di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, urusan-urusan keduniaan itu bisa menjadi nilai ibadah juga kalau diniatkan karena Allah. Bahkan bekerja mencari nafkah. Maka jalal Islam qisman lil ibadah atau qisman lil jihad fisabilillah. Beramal, bekerja dalam Islam itu, Islam menjadikan dia bagian daripada jihad, bagian daripada ibadah. Maka antum memberi nafkah anak istri, bahkan dia afdal an-nafaqah, nafkah yang paling afdal min al-fuqara wal masakin. Kita berinfak kepada fakir miskin, kita berinfak memerdekakan budak, mungkin bisa bila di jalan Allah, a'dhamu min Allah ajran, lebih besar di sisi Allah pahala daripada yang antum infakkan kepada anak dan istri. Maka kita niatkan. Kadang-kadang kita lupa niat itu. Kalau kita lupa niat itu, enggak dapat pahala, Bapak Ibu sekalian. Maka ingat, antum memberi makan anak istri satu suapnya ibadah, sedekah. Maka sering Anda sampaikan, antum ini kalau memberi nafkah anak istri dan anak istri antum gembul, banyak makan, itu antum bersyukur. Karena setiap kali istri makan, setiap kali kita dapat nilai sedekah. Bahkan kalau bisa antum tawari, "Dek, pesan apa nih? Mas senang coba ini, pesan apa? Mas bakso, Mas nggih, siapa pemane es krim ya." So, enggak ono maneh tadi. Mas ono ayo apa maneh supaya aku dapat pahala banyak ini. Itu. Ini ndak bojone jaluk jajan to lho, dia mboyo ngerem, ini hemat. Tapi jadi nilai ibadah, ya. Yunajjihimullahu, ya, bihi, yang Allah akan menyelamatkan mereka bihi, dengan amalan-amalan itu, min adzabih, dari azabnya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Baik. Sedikit lagi, tak selesai nopo ya. Baik. Munasabatul ahlil bab, kaitan ayat dengan bab. Anna fiha, dalam ayat tersebut, bahwasanya di dalam ayat tersebut ar-radda, ada bantahan alal musyrikin, kepada orang-orang musyrik. Alladzina yad'una al-anbiya, yang mereka orang-orang yang berdoa kepada para nabi wa sholihin dan orang-orang saleh, yatlubuna minhumus syafa'ata, yang mereka meminta syafaat kepada mereka, kepada para nabi dan orang-orang soleh tersebut. Ini kaitan ayat terhadap bab kita. Lalu mayustafadu minal ayat, apa faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat? Taib. Al-ula, yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikina, bantahan atas orang-orang musyrik. Alladzina yataqarrabuna, yang mereka bertaqarrub, mendekatkan diri mereka, ilal anbiya, ya, kepada Allah, kepada para nabi, wasolihin, dan orang-orang saleh, yatlubuna minhum syafa'ah, yang meminta langsung kepada mereka syafaat, yakni kepada wali, kepada orang saleh, kepada para nabi, bukan kepada Allah. Taib. As-saniyah, yang kedua, masyru'iyatu, ini dia yang tadi saya sampaikan, masyru'iyatul wa'dhi, disyariatkannya memberi nasihat, wat tadgir, dan peringatan, yakni kepada manusia,
Dengan apa? Bitadzkiri, dengan mengingatkan biyaumil qiyamah, tentang hari kiamat, supaya orang tuh takut gitu cuma. Dengan kematian tidak masalah, kan itu bagian daripada hari kiamat. Ya. Diingatkan manusia, ingat bahwa kematian kapanpun bisa menjemput kita. Maka tobat jangan ditunda-tunda, sekarang tobat toh kepada Allah. Kemudian betapa berat yakni pertanggungjawab nanti di hadapan Allah, kita berdiri jutaan tahun di hadapan Allah yang walau alam, yang satu harinya seperti 50.000 tahun. Nah, orang akan takut nanti. Jadi orang beri peringatan, beri nasihat-nasihat dengan peristiwa-peristiwa besar di hari kiamat. Baik. Lalu as-salisah, yang ketiga, annal mu'minina hum alladzina yantafi'una bil mau'idhah, bahwa orang yang beriman adalah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari nasihat. Sebagaimana kata Allah dalam akhir surah, surah Adz-Dzariyat ya. Coba tolong dicek ayat yang keberapa, yang kata Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena peringatan akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di surah Adz-Dzariyah yakni akhir. Lalu setelah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sebelum itu. Baik. Cukup Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan katanya. Istri harus patuh pada suami selama tidak disuruh maksiat. Lalu bagaimana kalau suami melarang kita untuk menyambung silaturahim dengan mertuanya, ini dengan orang tua suami? Loh, kok kewali ya? Malah melarang menyambung silaturahmi dengan orang tua suami, dengan mertua sang istri. Baik. Lalu dosakah kita kalau secara diam-diam mengunjungi mertua dan ketika suami tahu, suami marah? Taib, ini perlu dirinci karena ini berkaitan dengan masalah izin suami. Jadi dilihat dulu, kalau yang namanya silaturahim adalah keluar rumah ya, mengunjungi, karena silaturahim itu maknanya luas. Yani silah itu artinya menyambung tali kekerabatan dengan berbuat kebaikan. Apa saja bentuk kebaikan, maka itu adalah termasuk bentuk silah. Sementara kebaikan kan dengan berkunjung, berziarah, dengan menanyakan kabar, memberi dan semisalnya. Maka di dalam hal ini perlu dirinci. Kalau silaturahim bentuknya adalah harus keluar rumah dan semisal, maka ini harus ada izin suami, hatta walaupun kepada orang tua suami dan semisalnya. Lagi pula yang dianjurkan untuk berbakti adalah suami kepada ibu bapaknya. Adapun istri adalah itu bukan suatu hal kewajiban, ya. Tapi yang harus berbakti adalah suami kepada orang tuanya. Nah, ketika suami melarang, mungkin ada faktor-faktor tertentu, maka istri wajib untuk taat dan untuk menuruti. Jelas ya? Jadi istri dalam posisi ini dia mentaati suami. Kalau memang dilarang menghubungi orang tuanya, ya dia harus dilarang aja, ini tidak boleh menghubungi karena dilarang oleh suami. Tapi maknanya bukan memutus, tapi mungkin suami ini menghindarkan hal-hal fitnah barangkali. Ya, jadi jangan berhubungan dulu, nanti sampai ada jalan keluar. Maka ini kita taati. Tapi kalau suami mengatakan kamu mutlak nggak boleh sama sekali berhubungan, putuskan kekerabatan, maka ini maksiat, sehingga kita tidak boleh atau tidak boleh mentaati. Sehingga ketika mungkin menelepon dan semisalnya, maka tidak masalah sebagai bentuk kita menyambung kekerabatan. Yang kedua, beberapa waktu lalu ana melihat di medsos ada seorang mutawif atau ustadz yang mengatakan bahwa haram hukumnya membawa air zam-zam dari masjid ke hotel, membawa air dari masjid untuk diminum di kamar hotel. Apakah ini benar? Ya, ini ada fatwa dari Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah. Beliau merinci, ya, Syekh Sulaiman merinci, kata beliau, air zam-zam yang ada di masjid itu adalah wakaf untuk jamaah yang ada di masjid, untuk jamaah meminum, ya, di Masjid Nabawi ya,
untuk jamaah minum di situ, menikmati di situ sepuasnya, sekenyangnya. Adapun kalau membawa keluar masjid, maka Syekh Sulaiman mengatakan jika cuman galon kecil, ini hanya sebesar aqua seperti ini, kecil, hanya untuk diminum 1 teguk 2 teguk, nanti dibawa ke hotel, tidak masalah, tapi minta izin kepada pengurus di situ. Tapi kalau galonnya besar, maka walaupun minta izin di situ dan mengizinkan, maka tetap nggak boleh, karena yang petugas di situ tidak punya wewenang dia, karena dia tidak memiliki hak kepemilikan air Zam-Zam tersebut. Itu jemaah. Maka ya kita kalau memang demikian, dan fatwa dari ulama, Syekh Sulaiman rahimahullah seorang ulama yang mengajari Masjid Nabawi, maka kita untuk kehati-hatian ya, air Zam-Zam beli sajalah kalau mau misalnya ya jemaah. Dan insya Allah kalau bisa ikut travel yang punya air Zam-Zam gratis, ada insya Allah ya. Tapi nggak boleh promosi di sini, ini di masjid loh jemaah. Jadi ikut travel yang ada air Zam-Zamnya gratis. Jadi insya Allah kalau membawa ya cukup untuk diminum 1, jangan tiap ke masjid bawa galon besar, sehingga bawa kompan untuk 5 liter bawa lah jemaah. Lagian nggak boleh bawa banyak-banyak juga nanti di atas pesawatnya. Maka insya Allah kita ikuti aja fatwa beliau. Jadi kalau membawa sedikit boleh, asal izin tetap, gitu katanya. Jadi boleh minta izin tapi sedikit. Nah, dan memang minum di Masjid Nabawi sudah minum yang kenyang, selesai. Ya, minum yang kenyang, yakni air Zam-Zam, dan alhamdulillah selesai. Di hotel sudah tidak usah minum. Nanti ke masjid lagi minum lagi, kan itu sudah 5 kali sehari semalam pulang pergi. Berarti sudah 5 botol atau 5 mungkin 20 gelas, tidak masalah, sepuasnya. Dan disunahkan memang minum air Zam-Zam itu jangan encerit kayak itu sifat orang munafik. Jadi minum air Zam-Zam kayak tidak enak gitu, jangan. Jadi minum air Zam itu minum yang puas, yang sampai kenyang. Itu dianjurkan, di antara sunnah minum air Zam-Zam demikian. Ya, nah wallahu alam. Cukup ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.